Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita bersama kembali untuk beribadah secara sederhana, bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kecil ini. Dan kita ingin dalam persekutuan dengan Tuhan akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Selalu baru kami terima dari Engkau. Bapa di surga, kami saat ini datang kepadamu Tuhan untuk bersekutu denganmu melalui firman yang akan kami renungkan Tuhan. Agar dengan firman ini kami memiliki yang terindah dari Engkau Tuhan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita melihat atau bahkan mengalami ketika suatu terjadi kepakuman hidup dalam hidup kita yang diakibatkan atau yang berasal dari sesuatu hal yang mungkin yang tidak mampu kita hadapi, sehingga saudara bisa saja itu menghasilkan atau menciptakan kondisi yang hilangnya semangat hidup. Karena itu kita katakan bisa hilang karena berbagai hal, kegagalan hidup kah itu, atau kegagalan pekerjaan kah itu, atau yang lain. Saudara-saudara, pasti hal tersebut akan menciptakan yang namanya sikap yang dalam keseharian akan terlihat. Ya, bisa saja itu sikap ketidakpedulian pada lingkungan sekitarnya. Sikapnya bisa saja apatis terhadap suasana hidup. Dia tidak peduli lagi apa yang terjadi, bahkan mungkin bernegatif tinggi terhadap apa yang dilakukan orang lain atau mungkin yang dilakukan dunia sekitarnya. Sehingga ini yang membuat kalau kita katakan bisa patah semangat, hilangnya harapan. Saudara-saudara, pada hakikatnya orang-orang yang mengalami hal seperti itu pasti membutuhkan seorang penolong. Karena dia tidak menginginkan berada di dalam hal itu selamanya. Saudara-saudara, karena penolong pasti akan memahami siapa yang ditolongnya. Seorang penolong akan mengerti apa yang akan dilakukannya terhadap yang ditolongnya. Paling tidak penolong tersebut memiliki prinsip dan metode. Prinsipnya rasa empati dan simpati ada pada dirinya. Itu sebabnya ketika mengalami hal seperti itu, maunya ada hadir yang namanya seorang penolong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop kita pada saat ini juga seperti itu. Bangsa Israel sebelum jatuh ke dalam pembuangan Babel, mereka mengalami sebenarnya keterpurukan hidup, kepakuman hidup, yang membuat mereka tidak memiliki semangat hidup, bahkan negatif thinking terhadap apa yang ada di sekitarnya, sehingga mereka cenderung untuk semakin berbuat dosa, cenderung untuk semakin jauh dari Tuhan.
Karena itu saudara-saudara, Tuhan tahu dan Tuhan paham, karena Dia adalah penolong bagi umatnya, bagi bangsa Israel sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita katakan, digambarkan dalam ini, mereka tidak lagi memiliki kesejahteraan, karena di mana kebun anggur tidak menghasilkan hal yang baik lagi. Kehidupan mereka sebenarnya hampa. Kelihatan saja mereka begitu besar, namun sebenarnya mereka sangat terpuruk dan jatuh. Bahkan sebenarnya kalau kita digambarkan dalam nats ini, bahwa kota mereka tidak lagi kota yang sangat ramai dan menjadi pusat perhatian dunia sekitar mereka. Karena itu saudara-saudara, ini sangat menyedihkan bagi umat Allah sendiri. Itu sebabnya Yesaya menubuatkan dalam perikop kita ini bahwa Allah akan memberikan penolong kepada mereka. Allah akan memberikan rohnya untuk menolong mereka, membantu mereka. Dan keberadaan roh Allah sebagai penolong tersebut, maka akan dikatakan mengubah kehidupan mereka dan bahkan memelihara hidup bangsa Israel sendiri. Maka dikatakan dalam nats kita ini, kalau kita lihat di sini, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Saudara-saudara, ini ada terjadi hal yang namanya pemeliharaan Allah. Allah memelihara umatnya, Allah memelihara yang Dia kasihin, Allah memelihara milik kepunyaannya. Sama seperti bangsa Israel, demikian juga dengan kita. Allah tetap memelihara kita sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu yang kita temukan, bahwa Allah sekalipun mereka terbuang ke dalam pembuangan Babel, pemeliharaan Allah tetap dalam hidup mereka, karena roh Allah bekerja dalam hidup mereka. Saudara-saudara, yang paling menarik dalam perikop kita ini adalah, kalau kita katakan di kondisi kita saat ini, bahwa Allah telah mengutus rohnya kepada kita. Kalau dalam perjanjian lama, kalau dalam bangsa Israel, Allah masih menubuatkan, tetapi dalam perikop, dalam konteks kita saat ini, Allah telah mencurahkan rohnya kepada hidup kita. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus ketika naik ke surga. Roh Allah akan memelihara hidup orang-orang percaya. Roh Allah akan berada di dalam diri orang percaya, tidak berada di luar, di dalam diri kita. Ini yang sangat luar biasa. Nah, kan saudara-saudara, kalau dikatakan seperti kita yang menghirup oksigen atau angin atau udara, maka dia berada dalam diri kita. Bahkan dia bersatu, bersenyawa dengan darah-darah kita, mengalir, dan udara tersebutlah yang membawa bulir-bulir darah kita mengalir semuanya dan dipompa melalui paru-paru dan jantung kita. Karena roh itu ada. Itu sebabnya roh Allah bekerja dalam hidup kita sampai saat ini dan akan datang sampai Kristus datang kedua kali. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan roh Allah itu memiliki yang namanya pekerjaan yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal pekerjaan roh Allah yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita buka firman Tuhan, bahwa pekerjaan roh Allah salah satunya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Wah, ini sangat luar biasa saudara. Ternyata ketika kita bertobat, itu bukan karena pekerjaan kita, tapi roh Allah berjuang untuk membuat kita bertobat. Itu sebabnya dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap kita yang ingin membutuhkan pertobatan, jangan andalkan diri Anda, karena Anda tidak akan mampu untuk itu. Tetapi roh Allah yang akan menolong kita dalam hal tersebut. Bahkan saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 juga, bahwa roh Allah adalah penolong bagi kita, menolong dalam aspek kehidupan kita. Yohanes 14 dikatakan ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sangat indah sekali saudara-saudara. Bahkan roh Allah juga memimpin kita ke dalam
seluruh kebenaran Tuhan. Juga dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dalam segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Allah akan membantu kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Sangat luar biasa saudara-saudara, sama seperti perikop kita ini, bahwa kegagalan bangsa Israel itu ketika mereka tidak taat dan patuh, tetapi Tuhan memelihara mereka dengan mencurahkan rohnya kepada kehidupan mereka, supaya mereka adalah bangsa yang setia dan patuh dan taat untuk melaksanakan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan dalam firman Tuhan saat ini, renungan kita, mari sebentar lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau kita peringati, Roh Kudus akan tercurah dalam kita. Karena itu persiapkanlah diri kita senantiasa. Roh Allah akan bekerja. Roh Allah selalu berada dalam hidup kita. Sepanjang kita masih tetap mengatakan sebagai pengikut Kristus, sepanjang kita tetap setia kepadanya, maka Roh Allah akan tetap berdiam dalam diri kita. Tetapi ketika kita mengatakan tidak lagi menjadi pengikut Kristus, maka Roh Allah akan keluar dari diri kita. Karena itu saudara-saudara, setialah sampai akhir. Karena Roh Allah berada dalam diri kita bagi orang yang setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan hari demi hari. Bahkan pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami, yaitu dengan Roh Kudus yang telah bekerja dalam hidup kami, membantu kami untuk tetap setia, membantu kami untuk mengerti mana yang harus kami tinggalkan dan kami jauhkan. Membantu kami Tuhan untuk berjuang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Allah yang baik yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.